Mulai dari edukasi ada, daily vlog ada, tata cara menanam itu juga ada. Nggak semua orang mau mas, dalam artian Gen Z ya khususnya ya, nggak semua mau terjun di pertanian. Mungkin karena panas, jangan milih-milih pekerjaan lah istilahnya. Kalau semisal orang tua punya lahan, kenapa kok nggak mau bertahan saja? Baik, perkenalkan nama saya Fahmi Wildan. Ini merupakan mbahkung saya, Mbah Doyo, yang ngajarin saya di pertanian, mas, seperti itu. Untuk saat ini yang ditanam ada gambas sama jagung aja, mas. Tapi sebelumnya juga nanam kacang panjang, terong, pare, dan dulunya pernah buah-buahan juga. Dulu itu basicnya sebenarnya saya nggak di bidang pertanian mas. Saya kuliah lulusan perikanan malahan. Ceritanya dulu kan setelah lulus, saya kan juga lamar-lamar kerja kan mas. Tapi kan saya tipe orang yang nggak mau ikut kerja orang lah. Yang nggak mau diatur sama orang. Terus saya kepikiran, apa gini aja ya. Kan mbahkung saya ini punya lahan. Jadilah saya pengen bantu dan pengen tak kontenkan lah, biar nggak dikenal orang-orang sini saja mas, biar dikenal banyak orang gitu loh mas. Akhirnya saya kontenkan, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah banyak dikenal orang mas. Ya campuran mas, mulai dari edukasi ada, daily vlog ada, tata cara menanam itu juga ada. Mulai dari tanam sampai hingga panen mas. Kalau yang saya alami mas ya, itu tergantung dari harga pasarnya mas sebenarnya. Kalau pas naik-naiknya, lah itu untungnya pasti besar. Kalau modalnya ya modal dari bibit, obat, sama rabuk atau pupuknya itu mungkin sekitar 2-3 jutaan ya. Lebih. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di totalnya 360 mas, khusus jagung aja. Kalau ini kan sekitar 180, kalau yang di timur itu sama 181 kalau nggak salah. Jagung manis kebanyakan, masih menjanjikan. Kalau jagung ini setiap panen mas ya, ini sekitar 10-15 per 2 bulan loh. Kalau gambas ini nggak bisa dihitung mas, karena ini uangnya itu diputar terus buat biaya tanam lainnya. Mungkin kira-kira berapa ya per panen nih? 3-an ya. Nanti 3 juta itu diupetin lagi, diputar-putar lagi gitu. Uangnya lagi betul mesti banyak. Mana pasar koi, pasar murah. Nek kula mboten kersa Mas, pancen nggih bangsa murah secara dengan ngedub kula nggih nrimo mawon, mboten saged kula rezeki. Santai kula niki. Wong petani niku sora Mas. Jadi cara tani sedina hasilmu pira 100-200 mboten gesah dari bahasa ngoten. Yang penting cukup tambah buat nandur kita tanggakan karena iki tambah sangu ne nandur. Kenapa milih pertanian? Karena latar belakang saya kan adanya di bidang pertanian aja mas. Dan menariknya itu nggak semua orang mau mas. Dalam artian Gen Z ya khususnya ya. Nggak semua mau terjun di pertanian. Mungkin karena dari segi gaji mas ya. Gaji itu dari pertanian kecil mas. Jujur saja emang kecil. Kemudian panas. Mental itu harus kuat mas. Kalau nggak kuat misal panen dengan nggak sesuai ekspektasi itu kan mentalnya akhirnya ngeden kan mas. Makanya saya sampai sekarang ya menikmati ini. Saya itu sebenarnya kalau kerja itu pengen di luar kota tuh pengen banget mas. Cuman ada alasan tertentu ya itu tadi kayak nggak mau ikut kerja orang. Pertama itu. Kedua itu kalau orang tua saya tak tinggal bingung mas mereka. Karena kayak gaptek gitu loh mas. Misalnya minta tolong transfer gitu kayak store tunai. Itu mereka nggak bisa. Harus saya yang store ke ATM atau ke bank. Orang tua kan punya basic usaha, makanya anaknya mungkin menirukan mas. Kalau dikatakan happy mas. Karena setelah saya terjun, banyak ilmu yang masuk kepada saya gitu mas. Mungkin dari, kalau misal bangun di bidang pertanian itu harus telaten. Kalau nggak telaten pasti banyak gagalnya mas. Yang kedua, bisa mencari pengalaman baru lah. Mungkin dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Kawit alit mulai umur 15 tahun kula pun nyekel pacul.
Ngaten iki kula ngencep jalan-jalan, ngaten iki kula gambak, Mas. Nah, rencana kula niku namung kan winci pitok kula sing ngencep niki. Nyantai Mas kula niki. Nyantai mboten gadah penyakit gersang utawi napa kula kudu iki kemari mboten. Pokoke kula kesemale tiap gedhek nembe mantuk kula. Jam 12. Tak badane salat ngasar kula budal malih. Mengke mantuk badhe maghrib. Ya mulai dari benih, kemudian pupuk. Pupuk kan ada 3 jenis Mas ya. Ada Ponska, urea sama ZA itu. Kemudian kalau obat ya mulai pestisida, fungisida, kayak perekat dan lain sebagainya seperti itu Mas. Kalau jagung sekian lebarnya itu rabunya 4 kintal. Yang paling penting rep tanaman itu, tanaman apa mohon nggih. Itu yang penting alite kopen Mas. Kopen itu nggih rumput-rumput nggih ngantos kathah air yang ngantos sampai telat. Dari icer sampai masa pertumbuhan atau vegetatif itu rumputnya dibersihkan Mas kalau bisa. Rumput kan ngaruh dari masa pertumbuhan itu nanti. Gulmanya lah istilahnya. Sebenarnya obat itu buahnya loh mereknya itu. Cuman kan kadang tiap orang kan beda-beda kan. Kadang ada yang cocok, kadang ada yang nggak cocok. Kalau pare terus gambas ini mungkin kena manyan itu ya mesti ya. Manyan itu kayak lebah loh Mas, tapi lebahnya kecil. Karena kalau itu sudah nemplok ngentop udah ya nyebar, warnanya udah beda Mas. Pas itu nggak laku itu kalau dijual. Dulu saya pernah nandur lombok gagal Mas karena saya nggak telaten di lahan yang timur ini. Ada lahan kosong mungkin sekitar 10 runan ya. Nah saya cobalah ngeriset itu, beli benih, saya tanam sendiri. Dan saya nggak telatennya itu di saat pengobatannya Mas, nggak telaten sama bersin rumputnya itu. Ya udah akhirnya gagal, mati semua. Kena Gemini Mas penyakitnya. Intinya harus telaten kalau bertani itu. Ada kalau profesi lain, usaha Mas. Saya punya usaha kopi, jualan kopi cuman masih di online saja Mas. Di Shopee, di TikTok, di Tokped sama di Facebook saya jualnya. Itu sampingan saya. Tapi kalau dari hasil Mas ya, jujur-jujuran ya, itu lebih banyak dari kopi Mas hasilnya. Karena tiap hari, kalau dari pertanian ini kan ketika panen, sama ketika ada endorsan atau afiliator yang masuk. Kalau tidak ada itu ya nggak ada masukan. Yang endorsan sama afiliator aja Mas ya. Mungkin sekitar 3-4 per bulannya. Kadang ya nggak ada 3 juta ya pernah, tapi rata-rata 3. Yang tani hari ini betul kata yang hari ini. Yang tani hari ini luwih berpengalaman daripada kula. Kula ngeten iki ngian zaman kula gambak ngoten. Dadi ngatur napa, ngatur lahan, ngatur nek perkara obat niku kula mboten patek ginaan iki. Nah, tani ngoten iki sing ngatur kula tapi Mas. Ampre apike telatanane piye ngoten kula. Ning yoga niku kanton obat kanton ngoten kula. Ngoten Mas. Oke, kalau nak laren malah repot. Kalau ngedikan laren kali yuka-yukan ini, kalau betul gelem soalnya saya pengen keringetan gampangan betul keringetan. Nah, kalau laren, itu malah jenuh Mas. Lebu metu turu geta betul penak kan. Tas kesel. Mangan barang itu kalau ini betul aneh-aneh itu betul. Nek depan keluar itu pokoknya itu gini gue siji ayam, macam-macam apa sakit. Mungkin dengan yang kan ini sakit mah, sakit tentrem ngoten lho. Teng rumah tanggane tentrem, nang anak tentrem, kapitale napa nrimo. Yang niku nek yang mboten nrimo kaya saiki nggih kurang akeh saya sambat. Kalau pesan saya itu jangan milih-milih pekerjaan lah istilahnya. Kalau semisal orang tua punya lahan, kenapa kok nggak mau bertani saja? Karena kan kadang ada orang tua yang punya lahan tapi anaknya nggak mau, mungkin nggak mau kena panas atau nggak mau apalah, akhirnya lahannya nggak ada yang nerusin, dijual kan neman tuh Mas. Maka dari itu kan lah iso kan anak sengganteni lah, semisal ada lahan ya digunakan lah Mas. Meskipun itu nggak ada basicnya ya Mas, nggak bisa bertani, tapi kalau semisal berusaha kan mungkin dan belajar pasti bisa tuh Mas, nggak mungkin nggak bisa.
Kalau ingin lebih mengenal saya sama Mbah Kunya ini, bisa nanti dicek di akun saya ya. Untuk Instagramnya Fahmi Wildan, dan untuk di TikToknya itu Wildan Sanjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.